Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada malam hari ini kita bisa bertemu dan berdiskusi terkait dengan kelanjutan artikel ilmiah kita yang sudah kita susun bersama-sama. Bapak Ibu sudah menyusun judul dan latar belakang yang memang merupakan bagian awal dari sebuah artikel ilmiah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sudah aktif di grup, sudah mengirimkan kami artikelnya, kemudian kami berusaha untuk memberikan koreksi ataupun masukan di artikel ilmiah Bapak Ibu, sehingga nantinya artikel Bapak Ibu layak untuk dipublikasi. Itulah tujuan akhir kita Bapak Ibu, artikel Bapak Ibu nanti bisa dipublikasi pada jurnal nasional yang sudah kami sediakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita terkait dengan topik yang sudah kita tentukan, yaitu kelanjutan dari artikel ilmiah Bapak Ibu yang berkaitan terkait dengan metode penelitian, dan ada sedikit materi tambahan terkait dengan cara mengutip ataupun bagaimana mensitasi sebuah pendapat orang ataupun sumber dari buku ataupun jurnal. Tentu ada caranya, ada tekniknya supaya tidak masuk pada unsur plagiasi. Nah, ada beberapa yang catatan pada pertemuan pertama dari artikel-artikel Bapak Ibu yang sudah dikirimkan kepada kami. Saya coba merangkum beberapa catatan yang harus diperbaiki pada bagian awal ataupun pada judul dan pendahuluan dari artikel Bapak Ibu. Saya akan coba share screen sebentar untuk catatannya. Baik, bisa diperhatikan di screen-nya Bapak Ibu. Catatan yang pertama adalah judul artikel Bapak Ibu sudah sebagian besar sudah oke. Artinya rata-rata sudah bagus untuk komponen judulnya. Seperti yang saya sebutkan kemarin, judul itu tidak lebih dari 20 kata. Kemudian ada variabel yang diteliti. Ya. Kemudian tidak ada singkatan istilah pada judul ataupun tanda baca. Jadi judul itu murni berupa konten ataupun variabel yang akan diteliti dan dikemas dalam kalimat yang menarik, ya, sehingga orang-orang ataupun pembaca nanti tertarik untuk membaca artikel Bapak Ibu. Lalu yang kedua, nah ini mohon diperhatikan sekali lagi, template Bapak Ibu, template yang kami kirimkan di grup itu adalah petunjuk utama, dan silahkan disesuaikan antara komponen isinya, kemudian struktur penulisannya, hingga huruf-hurufnya mohon diikuti yang ada di template tersebut. Jadi di template itu adalah petunjuk paling dasar ataupun paling utama yang Bapak Ibu gunakan dalam menyusun artikel. Sehingga jangan membuat lembar baru gitu kan. Silahkan di download template tersebut, kemudian di bagian judul tinggal diganti, sesuaikan dengan huruf, spasi, dan jenis hurufnya yang dianjurkan dalam template tersebut. Sehingga memudahkan kami nantinya untuk cepat gitu ya. Untuk cepat untuk editing, cepat untuk layout artikel Bapak Ibu, dan proses publikasi. Kalau Bapak Ibu tidak mengikuti template, isinya sudah bagus juga, tentu kami butuh waktu untuk memperbaiki dari komponen ataupun naskah Bapak Ibu. Nah,
Lalu yang ketiga, isinya ini. Sekali lagi sudah sering saya ingatkan di grup, ya. Di grup itu silahkan Bapak Ibu perhatikan komponen dari latar belakang ataupun pendahuluan yang ada pada artikelnya. Nah, jadi isi dari latar belakang itu fokuskan pada 4 komponen itu saja. Bapak Ibu tidak perlu untuk untuk berpikir panjang kembali, karena yang harus ada itu sudah jelas dan nyata yang harus diisi pada bagian pendahuluan. Antara lain masalah pokok. Nah, masalah pokok ini adalah variabel yang inti yang akan diteliti. Ya, misalkan meningkatkan hasil belajar melalui media PowerPoint. Nah, masalah pokoknya adalah pada hasil belajar itu. Karena yang akan ditingkatkan adalah hasil belajar. Nah, kemudian itulah yang menjadi paragraf pendahuluan. Silahkan dijelaskan hasil belajar merupakan apa gitu, menurut teorinya seperti apa. Nah, fokus Bapak Ibu pada bahas terkait dengan hasil belajar. Tapi belum untuk menyentuh pada lapangan. Buat satu paragraf yang membahas terkait dengan hasil belajar itu seperti apa, kemudian bagaimana hasil belajar yang sesungguhnya harus terjadi di lingkungan pendidikan, setelah ada interaksi guru, interaksi pembelajaran, hasil belajar itu seperti apa. Oke, itulah masalah pokok. Contoh lagi, terkait dengan misalkan Bapak Ibu akan meneliti terkait yang kuantitatif itu yang PTK tadi. Yang kuantitatif misalkan, Bapak Ibu akan meneliti terkait dengan pengaruh media pembelajaran terhadap prestasi belajar. Jadinya wajib Bapak Ibu harus mendahulukan prestasi belajar, gitu ya. Bapak Ibu bahas masalah pokoknya adalah prestasi belajar itu. Karena yang akan kita cari jawabannya adalah masalah belajar. Jangan sampai Bapak Ibu memulai. Nah, ini bagian keempat. Jangan sampai Bapak Ibu memulai pengantar terlalu jauh. Bapak Ibu membahas ataupun masalah pokoknya terkait dengan hasil belajar. Tiba-tiba Bapak Ibu mengambil paragraf pendahuluan Undang-Undang 1945 ataupun Undang-Undang Sisdiknas terkait dengan pendidikan nasional adalah hak segala bangsa. Nah, itu sangat tidak tepat gitu ya. Terlalu terlalu jauh Bapak Ibu ambil. Jadinya silahkan fokus pada masalah pokok yang diteliti. Nah, ini. Kemudian yang kedua, isi dari latar belakang adalah keadaan di lapangan seperti apa? Keadaan pada lokasi penelitian Bapak Ibu. Jangan sampai tidak ada ataupun kurang detail. Nah, bagian nomor 5. Kurang detail menyampaikan masalah atau fakta di lapangan. Kan tentunya Bapak Ibu sebelum penelitian harus tahu dulu apa yang kondisi di lapangan yang akan diteliti. Kondisi nyatanya seperti apa di lapangan. Oke, itulah yang digambarkan. Misalkan, menurut hasil pengamatan ataupun hasil evaluasi pembelajaran yang dilakukan pada ini, didapatkan hasil belajar yang kurang memuaskan ataupun kurang dari standar KKM. Hal ini dibuktikan bahwa, nah, silahkan digambarkan datanya ataupun angka-angkanya, prosentasenya. Itu pada bagian kedua. Pada bagian ketiga, pada latar belakang, silahkan disampaikan terkait dengan teori. Ya, wajib ada teori Bapak Ibu. Wajib ada sumber teori ataupun hasil penelitian yang Bapak Ibu kutip yang menjadi penguat ataupun apa yang akan Bapak Ibu terapkan. Misalkan dalam PTK,
Bapak Ibu akan menerapkan media pembelajaran PowerPoint berbasis apa gitu. Yang harus Bapak Ibu tulis pada latar belakang itu adalah PowerPoint ini dikaji secara teori. PowerPoint ini bagaimana, kemudian jenis PowerPoint yang bagus untuk pembelajaran yang bisa meningkatkan hasil belajar menurut hasil penelitian si A, misalkan tahun 2021 adalah, silakan itu ditulis. Nah, itu adalah teori ataupun hasil penelitian yang Bapak Ibu akan terapkan di lapangan. Jadi jangan sampai itu terlewat. Kemudian yang bagian keempat, urgensi penelitian atau pentingnya penelitian. Jadinya Bapak Ibu ungkapkan apa sih pentingnya penelitian yang akan saya lakukan ini gitu. Kalau tidak saya lakukan, dampaknya apa gitu. Ya. Sehingga nilai dari penelitian Bapak Ibu ataupun artikel Bapak Ibu ada nilainya. Oke. Jadi dalam latar belakang Bapak Ibu tidak perlu banyak-banyak, 1 lembar saja atau 2 lembar deh paling banyak. Paling banyak itu 2 lembar Bapak Ibu. Jangan sampai lebih. Kalau lebih, nah itu udah ngawur sudah. Nah, jadinya 4 hal itu yang dijelaskan pada latar belakang. Jangan sampai kemana-mana kalimat dan paragrafnya. Jadi kalau Bapak Ibu fokus, 1, masalah pokoknya apa? 2, keadaan di lapangan seperti apa? 3, teori yang mendukung. 4, urgensi penelitian. Selesai latar belakang. Oke. Nah, itu yang Bapak Ibu harus perhatikan sekali lagi di latar belakang. Lalu yang kedua, bukan yang kedua, yang keberapa sudah ini? Silahkan ketika Bapak Ibu selesai menulis, gitu ya, selesai menulis, mohon untuk dibaca kembali, gitu ya. Apakah ada kalimat, ada kata atau tanda baca yang mungkin keliru, ya? Mungkin keliru ada koma dalam kurung itu, mohon diperhatikan, gitu. Jangan sampai Bapak Ibu sudah merevisi, gitu kan? Buru-buru mengirim, belum baca juga udah kirim lagi, gitu kan? Silahkan dibaca dulu pelan-pelan. Waktu masih panjang dan kami di kelas ini akan membimbing sampai dengan publikasi. Jadi tidak perlu khawatir, oh waktu sangat sempit sekali gitu. Bulan Desember harus publis. Tidak, kami akan bimbing sampai betul-betul publikasi. Oke. Nah, adapun pada bagian yang ke-6 dan ke-7 ini akan kita bahas pada malam hari dan kita akan bahas metode penelitian. Oke, baik. Ini yang sekali lagi harus diperhatikan dalam artikel ilmiah Bapak Ibu, khususnya pada bagian pendahuluan. Bisa mohon apa? Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi kembali dan artikel yang Bapak Ibu susun silahkan bisa diperbaiki kembali dan saya harap pada beberapa hari ini tidak ada lagi yang berurusan dengan abstrak atau yang pada pendahuluan. Harapannya adalah semua sudah oke pada pendahuluan dan kita lanjut ke metode penelitian. Ada Ibu Ineke Malau, ada Ibu Neni Haryani, ada Bapak Imam Arifin, Ibu Refnil, Ibu Hendah, Ibu Ramlah. Baik, izin saya share Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke metode penelitian. Ya. Metode penelitian ini adalah bagian kedua. Kalau Bapak Ibu perhatikan template, setelah ada pendahuluan, kemudian bagian metode. Ya. Yang mungkin belum kita kenalan, sekali lagi saya Muhammad Suhardi yang banyak aktif di WA Group, yang koreksi artikel Bapak Ibu juga salah satunya adalah saya. Baik, di kelas publikasi ini tentu banyak jenis Bapak Ibu yang jenis artikel atau jenis penelitian yang Bapak Ibu lakukan.
Apakah itu PTK, PTS, best practice, kajian literatur, kualitatif, kuantitatif, dan lain-lain. Ya. Nah, untuk menentukan apakah metode yang akan saya gunakan, gitu ya. Apakah metode yang akan saya gunakan pada penelitian ini? Latar belakangnya seperti ini, masalahnya seperti ini, lalu metode apa yang saya gunakan? Nah, ini akan kita perjelas pada malam hari ini. Mungkin yang pertama gitu ya. Yang pertama, bisa Bapak Ibu identifikasi melalui judul. Ya, ataupun yang Bapak Ibu akan lakukan. Kalau penelitian Bapak Ibu merupakan ataupun tujuannya untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas, itu adalah PTK. Kita akan menerapkan sesuatu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu adalah PTK. Ya. Jadi silahkan dicek metode penelitian PTK itu seperti apa. Di buku sudah banyak sekali metode penelitian untuk tindakan. Kemudian kalau tujuannya memecahkan masalah pembelajaran dan Bapak Ibu adalah seorang kepala sekolah, nah kemudian tujuannya untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi di sekolah itu adalah PTS. Oke. Dan sesungguhnya proses ataupun metode yang digunakan dalam penelitian tindakan ini sama. Hanya saja nanti langkah-langkahnya tentu berbeda yang Bapak Ibu aplikasikan di lapangan. Nah, kalau PTK ataupun PTS membantu guru dan kepala sekolah mengatasi masalah-masalah dengan solusi terbaik. Ini yang menggunakan ataupun berencana untuk menggunakan PTK ataupun metode penelitian tindakan. Ada masalah belajar, kemudian Bapak Ibu menawarkan solusi pada penelitian ataupun artikel Bapak Ibu. Silahkan dilihat kembali dari unsur yang Bapak Ibu akan terapkan di artikelnya. Apakah ini PTK Bapak Ibu? Oke, gitu. Kemudian tahapan penelitian tindakan kelas, silahkan dicek. Nah, tahapan ini silahkan dijelaskan nanti pada bagian metode. Dari bagaimana Bapak Ibu mengumpulkan data, tindakannya seperti apa, itu dijelaskan pada bagian metode. Nanti akan kita buka sedikit di template-nya. Nah, contoh judul. Contoh judulnya silahkan kita akan menerapkan sesuatu gitu ya. Menerapkan sesuatu media ataupun metode untuk meningkatkan sesuatu di kelas kita masing-masing. Itu adalah PTK. Jadi jelas metode yang Bapak Ibu gunakan PTK. Ya. Kemudian ada sedikit perbedaan kalimat mungkin. Meningkatkan kemampuan berpikir siswa dengan model pembelajaran berbasis apa gitu ya. Berbasis learning mungkin. Nah, artinya ada sesuatu model yang Bapak Ibu terapkan di kelas dan untuk meningkatkan kemampuan apa gitu, itu adalah penelitian tindakan, jelas. Oke. Kemudian best practice. Nah, best practice ini untuk metode penelitiannya silahkan ditentukan dulu apakah ini adalah best practice gitu. Nah, karena best practice itu adalah kita akan menceritakan di sana, menceritakan kisah sukses atau pengalaman terbaik kita tentang inovasi. Inovasi apa yang Bapak Ibu lakukan pada profesi Bapak Ibu? Misalkan guru, wah saya sudah membuat ataupun metode pembelajaran gitu ya. Metode pembelajaran yang menarik gitu ya. Dan sudah Bapak Ibu terapkan. Nah, ini yang akan Bapak Ibu terapkan lagi ataupun ceritakan pada artikelnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang akan bercerita, akan menuangkan pengalaman terbaiknya, itu adalah best practice. Karena ini adalah bukan penelitian kalau best practice. Misalkan Bapak Ibu memiliki pengalaman mengelola sekolah gitu ya, ataupun membuat sebuah aturan yang memang efektif untuk satu pengembangan sekolah, itu bisa Bapak Ibu buat sebagai best practice. Nah, itu adalah best practice Bapak Ibu sekali lagi.
Jika Bapak Ibu berniat ataupun dari latar belakang yang Bapak Ibu cantumkan itu ada sesuatu pengalaman yang Bapak Ibu akan tuangkan di sana. Nah, jadi pastikan itu adalah best practice jika dilihat dari unsur latar belakang. Nah, tahapan best practice adalah ini intinya Bapak Ibu. Nah, apa yang pernah Bapak Ibu lakukan yang memiliki dampak positif, itu intinya. Apa saja yang Bapak Ibu lakukan di profesi Bapak Ibu yang memiliki dampak positif, itu adalah best practice. Karena kita akan bercerita di sana. Cerita pengalaman ini agar bisa ditiru ataupun memberikan inspirasi kepada orang lain. Lalu tahapan best practice, karena mohon maaf ini bukan penelitian, tahapan pelaksanaan. Perbedaannya adalah, sorry saya coba edit ini supaya tidak menyesatkan. Pelaksanaan. Nah ini, kalau best practice itu menggunakan pelaksanaan, bukan penelitian. Tetapi nanti Bapak Ibu akan menceritakan langkah demi langkahnya nanti di sana. Apa yang Bapak Ibu lakukan sehingga memiliki dampak positif itu. Nah, itu adalah best practice. Nah, judul-judulnya mungkin hampir mirip dengan PTK, tetapi sesungguhnya tidak. Bapak Ibu yang di sini sudah pernah melakukan, kalau PTK belum pernah dilakukan dan melakukan penelitian. Kalau best practice yang pernah Bapak Ibu lakukan yaitu pengalaman yang diceritakan kembali. Oh, mungkin dulu pernah saya menggunakan aplikasi Powtoon untuk membuat komik gitu ya. Sehingga siswa-siswi tertarik untuk belajar gitu. Karena komik dari aplikasi itu. Nah, itu yang Bapak Ibu ceritakan bagaimana prosesnya gitu. Itulah best practice. Dan saran saya adalah silahkan sekali lagi dicari, kalau memang sudah ketemu, oh ini adalah PTK, silahkan cari contoh artikel PTK. Di materi itu sudah saya sampaikan contoh artikel pengembangan, contoh artikel PTK, artikel macam-macam di sana. Jika memang sudah ketemu, oh saya akan menggunakan metode PTK ataupun yang tadi best practice. Silahkan lihat contohnya langsung. Nah, jadi nggak perlu berliuk-liuk atau bertele-tele, to the point, lihat contoh. Kita sudah tahu latar belakang sudah oke, metode yang sudah kita pegang, oh saya pakai PTK. Segera lihat artikel PTK. Cek bagian metodenya, bagaimana struktur penulisannya, cek pada template. Simple. Nah, oke. Kemudian ada yang menggunakan kajian literatur. Nah, kajian literatur ini adalah penelitian yang tidak kemana-mana. Cukup mengkaji literatur secara mengkaji literatur yang ada di buku, ada di jurnal, silahkan. Nah, kemudian dari literatur itu, jika Bapak Ibu ingin menemukan satu jawaban, hanya mengkaji pada buku atau yang ada pada jurnal itu termasuk penelitian literatur. Jadi tidak ada subjek penelitian, tidak ada orang-orang yang Bapak Ibu wawancarai, tidak ada lokasi penelitian. Jadi cukup Bapak Ibu kaji di buku saja. Itu bisa dipublikasikan. Dan itu adalah termasuk karya tulis ilmiah. Nah ini, langsung saja contohnya. Jadi silahkan, mungkin Bapak Ibu ingin mencari teorinya ataupun akan mengkaji bagaimana sih sebenarnya profesionalisme guru gitu ya. Profesionalisme guru itu kan selama ini hanya apa istilahnya, pemikiran, mungkin ada pendapatkah, mungkin ada teori-teori yang mungkin masih belum secara terpadu untuk dibahas gitu. Apa sih maksudnya profesionalisme guru ini? Nah, saya ingin mengkaji secara teori, kumpulkan teori A, teori B, teori C, simpulkan. Itu adalah penelitian literatur. Jadi nggak perlu kemana-mana, cukup Bapak Ibu cari di buku ataupun di jurnal. Nah, kalau sudah ketemu, oh iya penelitian literatur deh saya akan gunakan. Langsung cari contoh artikel penelitian literatur. Ya.
Jika Bapak Ibu sudah menentukan, oh saya akan buat artikel penelitian literatur, jangan, kalau kita sebagai pemula nih, jangan lihat lagi yang lain gitu. Fokus saja pada contoh artikel penelitian literatur dan buat. Nah, lalu penelitian kualitatif. Ya, penelitian kualitatif mungkin ada yang menggunakan studi kasus, ada deskriptif dan lain sebagainya. Itu jika penelitian Bapak Ibu ini, jika penelitian Bapak Ibu lebih banyak, Bapak Ibu akan mengambil data narasi ataupun deskripsi di lapangan, itu adalah penelitian kualitatif. Ya, kalau jenis-jenisnya nanti ada banyak dia, ada studi kasus, etnografi. Kalau kasus itu kan fokus pada kasus-kasus tertentu. Kemudian kalau deskriptif, mendeskripsikan keadaan lapangan seperti apa. Etnografi itu budaya, fenomenologi itu fenomena yang ada di luar sana terkait dengan penelitian kualitatif. Jadi silahkan jika Bapak Ibu tertarik dengan penelitian kualitatif atau data yang Bapak Ibu akan kumpulkan nanti lebih banyak sifatnya narasi, hasil wawancara, hasil pengamatan, hasil dokumentasi, itu adalah kualitatif. Ya. Nah, ini kalau di contohnya judul-judulnya penelitian kualitatif itu seperti ini. Seperti budaya belajar siswa berprestasi gitu kan. Kita ingin melihat nih, kita ada siswa yang memang latar belakangnya kita mulai. Ada siswa yang berprestasi di sekolah A. Memang tidak banyak gitu ya, tidak banyak. Nah, itu akan kita teliti gimana sih budaya belajarnya atau kebiasaan belajarnya si anak ini di sekolah ataupun di rumah. Itu akan kita selidiki, kita wawancara, kita amati, kita cari dokumentasi prestasinya seperti apa. Itu adalah kualitatif. Ya. Langsung to the point pada penelitian kualitatif, cari artikelnya atau contoh-contoh penelitian kualitatif. Nah, atau saya tertarik saja Bapak Ibu, tertarik saya untuk melihat sekolah A ini bagus manajemennya. Nah, gitu ya. Bagus manajemennya, bagus pengelolaan gurunya, itu yang akan saya cari. Itu adalah penelitian kualitatif karena kita ingin mengungkap sesuatu. Kasus ataupun kita akan mengungkap sesuatu hal yang menarik. Itu adalah penelitian kualitatif dan data-datanya bersifat kebanyakan narasi ataupun deskripsi. Lalu penelitian kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif dari teorinya saja dia akan menguji teori. Menguji variabel A yang memang sudah ada teorinya, menguji teori variabel B, apakah memang berpengaruh di sana? Nah, itu biasanya. Dan data-datanya bersifat angka-angka ataupun statistik. Ya. Jika Bapak Ibu nanti memperoleh data hasil belajar, dari hasil raport, dari hasil evaluasi kinerja, kemudian data statistik, data jumlah apa, itu adalah penelitian kuantitatif. Nah, sekali lagi, untuk memudahkan Bapak Ibu, lihat contoh. Nah, penelitian kuantitatif sudah banyak saya share. Ada jenis penelitiannya eksperimen, ada jenis penelitiannya uji T, apalagi macam-macam, uji prosentase di sana. Jadi melihat seberapa besar prosentase minat belajar gitu kan. Saya akan melihat prosentase siswa SMP yang melanjutkan ke siswa SMA berdasarkan jenis kelamin. Nah, itu adalah penelitian kuantitatif. Menguji antara pengaruh gadget dengan hasil belajar. Silakan Bapak Ibu uji di sana. Apakah ada pengaruhnya gadget dengan hasil belajar? Nah, itu yang harus dibuktikan dengan rumus-rumus itu. Kemudian ada penelitian, ini jenis judul-judul penelitian kuantitatif. Ada pengaruh, kemudian kita akan uji ataupun mencari prosentase. Nah, silahkan sekali lagi dicermati dari judul sudah kita bisa lihat. Oh, ini arahnya ke kualitatif. Ini arahnya kuantitatif. Ada ini arahnya PTK. Nah, itu sangat
dari judul saja sudah jelas. Tapi kita mungkin yang masih belum gitu ya, masih pemula, masih belum terlihat. Karena nanti datanya seperti apa data ini? Data yang Bapak Ibu akan kumpulkan. Jika datanya bersifat banyak sekali kualitatif, itu narasi itu adalah kualitatif. Jika banyak angka-angka atau persentase itu adalah kuantitatif. Apakah bisa? Dua-duanya boleh, saling menguatkan gitu kan. Dalam semua penelitian tidak hanya melulu narasi semua gitu ya, tidak hanya melulu angka semua. Jadi itu bisa saling melengkapi. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah memaparkan data, itu dijelaskan nanti pada bagian bawahnya misalkan ada angka atau tabel, silahkan dijelaskan dengan narasi. Nah, itu penelitian kuantitatif. Kemudian R&D. Jika Bapak Ibu R&D ini mungkin yang paling gampang kita identifikasi. Kalau sudah ada kata-kata pengembangan di depannya itu pengembangan model, pengembangan LKS, LKPD, pengembangan itu fix dah penelitian pengembangan. Bapak Ibu akan mengembangkan sesuatu, akan mencoba untuk membuat ataupun membuat inovasi terhadap produk yang ada. Itu adalah penelitian pengembangan. Jadi nanti Bapak Ibu akan meneliti dan mencoba untuk membuat sebuah inovasi dalam produk yang sudah ada sekarang. Apakah itu LKS, apakah itu buku, modul, dan lain sebagainya. Bahan ajar, itu adalah penelitian pengembangan. Jadi jelas, silahkan dicek ataupun cari artikel-artikel pengembangan. Nah, ini mungkin langsung aja contoh judul-judulnya. Pengembangan, ada pengembangan media, pengembangan sistem, pola, dan lain sebagainya. Ini yang harus Bapak Ibu cek contoh-contoh artikelnya. Lalu terakhir, mungkin dari sekarang, dari judul sudah bisa Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu gunakan metode penelitian apa. Kemudian dari jenis data. Tadi sekali lagi saya ulangi, jika data-data yang Bapak Ibu dapatkan cenderung banyak terkait dengan narasi, pengamatan, dan dokumentasi, itu adalah penelitian kualitatif. Kalau cenderung banyak angka-angka dan statistik, itu adalah kuantitatif. Jika Bapak Ibu ingin memperbaiki sesuatu masalah pembelajaran di kelas, itu adalah PTK. Nah, kemudian jika yang best practice dan literatur itu sudah sangat jelas. Kalau best practice itu akan menyampaikan pengalaman dan literatur itu akan mengkaji, mencari jawaban melalui teori-teori dan buku-buku literatur yang ada. Nah ini, silahkan yang pertama tentukan jenisnya sekarang. Oke, saya pengen dengar. Sudah ada yang Bapak Ibu tahu metodenya apa? Bisa dijawab di chat. Ada yang sudah fix dengan menggunakan metode apa? PTK, true experiment, kualitatif. Silahkan, kualitatif. Ibu Iim, best practice dari PTK RRD. Oke, nanti kita akan jawab. Ada kualitatif, baik. PTK, oke. Kalau PTK, apakah jenis datanya kualitatif dan kuantitatif? Itu bisa dua-duanya. Semua penelitian bisa dikombinasikan penjelasannya nanti. Tapi yang dominan adalah, nah itu, tergantung jenis penelitiannya, apakah kualitatif dan kuantitatif. Kemudian yang kedua, lihat contoh. Sekali lagi, kita tidak bisa lepas dari contoh. Serius Bapak Ibu, jika Bapak Ibu lepas dari contoh ataupun template, mikir kita, capek kita mikir. Tapi jika sudah ada contoh, sudah ada literaturnya, enak kita coba tulis, baca-baca terlebih dahulu. Itu ya. Di contoh-contoh artikel sudah banyak kami coba berikan contoh-contohnya, jadi itu harus diperhatikan juga. Nah, lalu pada minggu kedua ini silahkan fokus pada bagian metode penelitiannya. Syukur-syukur dan di kelas Desember ini alhamdulillah sudah banyak yang sudah publikasi. Jadi yang belum sampai metode, jangan khawatir. Memang kita lakukan berproses, bertahap. Jadi minggu pertama Bapak Ibu sudah selesai pada bagian
pendahuluan. Bagian kedua silahkan fokus pada bagian metode dan perbaiki pada latar belakangnya. Minggu ketiga Bapak Ibu tulis hasil penelitian dan pembahasannya, selesai Bapak Ibu. Nah, lalu sedikit saya akan buka template ya Bapak Ibu, sedikit saja. Pada bagian metode, cara menulisnya. Sorry. Nah, bisa Bapak Ibu perhatikan di template juga. Hampir semua artikel menuliskan metode. Nah, pendahuluannya sudah ya. Ini silakan dilihat di template. Pada bagian metode penelitian, ini harus singkat dan padat. Makanya ada yang menuliskan metode yang panjang lebar itu singkat saja. Cukup 1 paragraf saja Bapak Ibu. Tidak perlu 2 paragraf, 3 paragraf. 1 paragraf yang menjelaskan ini. Ini menjelaskan metode penelitiannya apa, alat dan bahan instrumennya dijelaskan gitu ya. Nah, ini tapi tidak teori. Jangan berteori pada metode penelitian di artikel. Cukup jelaskan langkah realnya. Langkah real yang Bapak Ibu akan lakukan pada penelitian ini. Jadi cukup. Jadi di bagian ini cukup 1 paragraf saja, tidak perlu panjang-panjang Bapak Ibu. Nggak perlu panjang-panjang, dan semua artikel penelitian itu bagian metode penelitian itu bagian yang paling pendek. Jadi cukup disampaikan metode penelitian yang digunakan adalah PTK dengan menggunakan ini sumber datanya sekian. Kemudian instrumen yang digunakan untuk ini apa gitu. Selesai, nggak perlu panjang-panjang. Oke ya, untuk metode penelitian. Untuk materi terkait dengan metode ini saya cukupkan. Dan sekali lagi silahkan dilihat contoh-contoh. Untuk materi selanjutnya terkait dengan bagaimana mengutip, bagaimana mengambil teori dari buku ataupun sumber-sumber yang lain akan dijelaskan oleh Pak Randi Pratama. Pak Randi, saya persilahkan sekitar 20 menit mungkin. Terkait dengan bagaimana mengutip ataupun mensitasi, karena banyak saya lihat di latar belakang dan pembahasan nantinya Bapak Ibu akan banyak mengutip teori, ada pendapat hasil penelitian, ada yang saya lihat menuliskan nama lengkap menurut Rahmat Fauzi gitu kan. Padahal seperti itu bukan seperti itu ya. Akan dijelaskan oleh Pak Randi. Pada Pak Randi saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Dr. Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Nah, di malam hari ini saya akan melanjutkan pembahasan dari Bapak Suhardi. Di sini saya akan membahas tentang, nah ini di sini mungkin ya kita bahas cepat aja sekitar mungkin 20 menit. Di sini akan saya bahas tentang sitasi dan plagiasi di era digital, khususnya tentang artikel ilmiah. Nah, di sini pastinya Bapak Ibu ada yang takut plagiasi, ada yang juga khawatir plagiasi, ada yang tidak berpikir plagiasi sama sekali. Nah, itu ada beberapa orang ya. Jadi ada beberapa karakter ya, tidak masalah. Hari ini kita akan belajar apa yang dimaksud dengan plagiasi di era digital, khususnya di artikel ilmiah ya. Oke, yang pertama adalah mengapa cek plagiasi itu perlu. Nah, ketika Bapak Ibu ingin mensubmit jurnal, mengirimkan artikel pada sebuah jurnal, pastinya ada beberapa seleksi yang harus dilakukan oleh reviewer. Ya, termasuk di jurnal kami ya Bapak Ibu. Termasuk di jurnal kami itu ada namanya cek plagiasi. Ada namanya cek plagiasi dulu, kemudian oleh tim kami nanti akan dicek formatnya dan dicek isinya. Apakah tingkat plagiasinya rendah, apakah formatnya sudah sesuai, tabelnya, fontnya, ya, ini istilahnya template-nya ya. Kemudian apakah isi dan kualitas penelitiannya juga sudah
Baik, nah ini yang akan menjadi seleksi di semua jurnal ini ya. Mungkin kalau di jurnal kami lebih mudah karena proses komunikasinya yang bikin mudah. Jadi Bapak Ibu kan ketika ada kekeliruan pasti langsung kami revisi, kami beri saran revisi dan seterusnya gitu ya. Mungkin kalau di jurnal pada umumnya ketika Bapak Ibu mensubmit di salah satu jurnal pastinya nanti biasanya responnya lama. Biasanya harus lewat email atau mungkin kadang tidak direspon-respon, kadang sampai lebih dari 1 bulan. Nah, itu biasanya seperti itu. Kalau di tempat kami, kita langsung cek keseluruhan dan kita sampaikan secara personal ke Bapak Ibu bahwasanya ini kurang ini, gitu ya. Oke. Kemudian, nah pastinya Bapak Ibu juga ingin menulis dan mempublikasikan karya tulis ilmiah atau artikel ya yang jauh dari plagiasi. Bagaimana tipsnya? Ya. Nah, plagiasi di sini yang dimaksud itu bukan hanya sekedar judulnya sama. Karena ada beberapa Bapak Ibu yang bertanya ke saya, Pak, judul saya mirip dengan judul yang ada di internet. Apakah itu plagiasi? Ya, kalau hanya dari segi judulnya sama itu tidak masalah. Bapak Ibu nggak perlu khawatir, judulnya mirip itu nggak masalah. Misalkan beda sedikit Pak, ininya nggak masalah. Karena itu hanya sekedar judul gitu ya. Sama halnya sebuah lagu kadang ada yang judulnya hampir sama juga nggak apa-apa. Ya bukan plagiasi asalkan nadanya sama liriknya beda. Nah di sini juga sama. Judulnya mirip juga nggak apa-apa asalkan isinya nanti berbeda. Oke, kita bahas yang pertama adalah apa itu sitasi. Sitasi itu kutipan, yaitu cara penulis memberitahu bahwasanya materi tertentu berasal dari sumber lain. Nah, ini contohnya seperti halnya Bapak Ibu nulis itu. Nulis menurut Sujana tahun 2000 berapa, itu kutipan ya atau sitasi. Nah, kutipan macamnya ada 2. Ada kutipan langsung dan tidak langsung. Kalau kutipan langsung itu menyalin secara penuh, copy and paste atau copy paste gitu ya, tanpa mengubah kalimat aslinya. Kalau kutipan tidak langsung, Bapak Ibu harus merangkai dan merangkum kalimat sendiri dari gagasan sumber aslinya. Nah, mana yang kita gunakan? Kita lanjut dulu. Nah, kalau kutipan langsung macamnya ada 2, biasanya jarang dipakai. Ini untuk artikel ilmiah jarang dipakai gitu ya. Biasanya ini kalau untuk laporan yang sampai kita mencantumkan kutipan langsung yang sangat panjang, kemudian itu biasanya untuk laporan. Kita skip dulu ya. Nah, ini contohnya. Kalau kutipan langsung itu ada tanda petiknya biasanya. Ada tanda petiknya di depan atau belakang. Nah, Bapak Ibu kalau selama ini menulis kutipan langsung tidak diberi tanda petik, ya kurang tepat. Kalau kutipan tidak langsung, seperti ini. Bapak Ibu mengubah struktur kalimatnya boleh, ya seperti ini. Kalau ini di copy paste dari sumber aslinya, ya ini kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Oke, kita lanjut dulu. Hubungannya apa dengan plagiasi? Nah, kita pelajari dulu plagiasi. Ya, apa itu plagiasi? Nah, sebentar ya. Plagiasi itu menjiplak intinya gitu ya, menjiplak atau mencuri. Mencuri. Tapi kalau dalam karya tulis ilmiah seperti apa? Nah, kita langsung aja. Kita percepat. Nah, ada beberapa jenis plagiasi yang harus Bapak Ibu hindari. Ada 3 sesungguhnya yang utama ya. Plagiasi langsung, plagiasi mozaik, salah kutipan. Nah, ini 3 hal ini yang harus Bapak Ibu hindari. Mungkin selama ini ada yang terjebak di sana. Kalau sudah paham, kita hindari sekarang. Sebelumnya, misalkan terjebak, nggak apa-apa. Jadi pengalaman gitu ya. Nah, ada juga tambahan adalah ketidaktahuan akan plagiasi. Nah, ini sangat sering terjadi nih. Nggak tahu, Pak, plagiasi itu apa. Di era digital seperti apa plagiasi itu, di artikel seperti apa. Nah, kita bahas semua. Yang pertama adalah plagiasi langsung. Nah, plagiasi langsung ini Bapak Ibu mengambil kutipan orang lain tidak diberi sumber. Contohnya di buku tertentu ada tulisannya Sujana tahun 2010 mengatakan seperti ini. Nah, kata-kata Sujana itu Bapak Ibu copy, tetapi tidak diberi sumber Sujana. Nah, itulah yang disebut dengan plagiasi langsung. Yang bisa disebut dengan plagiasi yang sangat berat. Ngambil kalimatnya orang, pendapatnya ahli pula.
tidak diberi sumber. Nah, itu waspada, plagiasi langsung. Yang kedua, plagiasi mozaik. Ini salah satu plagiasi yang sering terjadi. Itu seperti apa? Bapak Ibu mengambil kalimatnya Sujana, Bapak Ibu modifikasi, Bapak Ibu tidak cantumkan sumber. Nah, itu jadi kalimatnya Sujana Bapak Ibu edit sedikit-sedikit gitu ya. Bapak Ibu jadikan kalimat Bapak Ibu sendiri, nggak dikasih sumber. Nah, itu plagiasi mozaik. Ya tetap dilarang juga ya, dalam karya tulis ilmiah. Nah, yang ketiga adalah salah kutipan. Kalau salah kutipan ini biasanya cenderung mengcopy satu paragraf dan kita berikan sumber di akhir paragraf. Itu salah kutipan. Sehingga di sana penulis tidak berusaha menunjukkan rujukan yang mana. Rujukan terakhir ini mengutip dari kalimat pertama sampai kalimat keberapa itu nggak jelas. Jadi sengaja dibuat gitu oleh penulisnya. Itu disebut salah kutipan. Nah, ada 3 hal ini ya. Nah, tetapi ada yang paling sering dilakukan di zaman modern ini. Umumnya banyak yang belum tahu. Yaitu ketidaktahuan akan plagiasi. Yang pertama adalah terlalu banyak kutipan langsung. Nah, kutipan langsung ini justru di era modern ini jangan terlalu banyak. Karena berpotensi similarity-nya tinggi. Kemiripan dengan orang lain tinggi. Pak, punya saya copy paste dari orang lain sudah saya kasih sumber, tapi kok dianggap plagiasi. Ya memang itu resikonya. Ya karena memang sekarang eranya era digital, semua nanti struktur-struktur kalimat yang sama nanti akan dianggap sebagai similarity yang cukup tinggi. Sehingga kutipan-kutipan sudah mulai diarahkan menjadi kutipan tidak langsung. Nah, kecuali beberapa kutipan yang memang tidak bisa diubah. Ayo mungkin Bapak Ibu bisa berpendapat, kira-kira kutipan apa yang nggak boleh diubah? Mungkin ditulis di kolom chat. Apa kira-kira kutipan yang nggak boleh diubah sama sekali kalimatnya? Kira-kira apa? Sambil saya tunggu ini. Ayo, mungkin bisa berpikir kira-kira kutipan apa yang memang nggak boleh diubah kalimatnya, struktur kalimatnya nggak boleh diubah. Apa dari ahlinya? Apalagi Bapak Ibu. Quran hadis, betul sekali, Quran hadis nggak boleh diubah ya. Ayat suci benar, ayat suci Al-Quran boleh. Bukan hanya Al-Quran, ayat suci dari berbagai kitab juga nggak boleh diubah gitu ya. Definisi benar nggak boleh diubah, definisi apalagi definisi yang memang akan kita bahas. Undang-undang juga benar nggak boleh diubah, satu kalimat pun nggak boleh diubah. Nah, kalau pendapat ahli, nah ini ada yang jawab pendapat para ahli, itu boleh diubah. Tetapi mengubahnya bukan mengubah isinya, tetapi mengubah struktur kalimatnya sedemikian hingga kalimat tersebut tetap menjadi pendapat para ahli, tetapi dari kita yang menyampaikan. Itulah yang disebut dengan kutipan tidak langsung. Di zaman sekarang justru diizinkan. Jangan sampai keliru ya. Jangan sampai keliru. Pak, saya mendapat ahli, saya ubah boleh. Justru itu boleh. Ya. Yang nggak boleh yang Al-Quran, ayat, kitab undang-undang, dan yang lainnya. Teorema, definisi itu nggak boleh. Kalau hasil penelitian, itu boleh kita ubah, tetapi bukan mengubah datanya, tetapi mengubah struktur kalimatnya. Nah, nanti kita bahas. Oke, kemudian terlalu banyak copy paste. Nah, jangan banyak copy paste Bapak Ibu ya. Dari sumber lain jangan banyak copy paste. Kemudian sumber internet yang tidak valid juga jangan terlalu banyak di copy. Khususnya dari personal blog, dari WordPress, Blogspot dan yang lain-lainnya itu jangan banyak di copy ya. Itu sumber-sumber yang tidak valid. Nanti bikin terkena plagiasinya cukup tinggi. Karena sumber-sumber itu sudah terdeteksi dengan mesin plagiasi. Sehingga kalau Bapak Ibu mengcopy langsung dari sumber blog atau itu pasti sudah terdeteksi. Oh, apalagi kalau Bapak Ibu masukkan ke jurnal kredibel, sampai ketahuan Bapak Ibu banyak copy dari personal blog, pasti di-reject, ditolak. Gitu ya, pasti ditolak. Jangan terlalu banyak. Lebih baik mengarang kalimat sendiri ya. Jadi yang benar bagaimana Pak? Nah, yang benar adalah kalau memang pengen dari website, boleh website langsung ya, bukan jurnal. Kalau jurnal kan kemarin sudah kita bahas, atau buku. Kalau website langsung, gunakan domain resmi dari ac.id, oro.id, .go.id, atau edu, boleh. Jangan yang .com, atau apalagi sampai ada embel-embelnya wordpress.com, blogspot.com, itu sifatnya pribadi. Seperti Bapak Ibu nulis status, bisa upload aja di WordPress, di Blogspot bisa. Buat akunnya pun nggak sampai 5 menit jadi.
Oke, nah ini ya. Termasuk, nah ini yang sering kadang orang-orang jadi perdebatan. Kalau Wikipedia bagaimana, Pak? Wikipedia zaman sekarang juga tidak bisa dijadikan referensi. Artinya ini sumber ilmu, Wikipedia itu sumber ilmu, bisa Bapak Ibu cari definisi, boleh cari informasi, boleh, tetapi sekarang tidak jadi sumber referensi untuk artikel ilmiah. Ya, tanda kutip artikel ilmiah sudah tidak disarankan. Kenapa? Karena Wikipedia sekarang sifatnya sudah open, ya open, semua orang bisa edit asalkan sudah mendaftar jadi kontributor. Jadi sering kali banyak yang diedit-edit sama seseorang akhirnya nggak valid isinya. Nah itu ya itu memang organisasi non profit Wikipedia. Jadi akhirnya diserahkan kepada masyarakat netizen untuk mengedit-edit isinya sendiri. Oke. Boleh jadikan referensi, boleh inspirasi boleh, tapi tidak untuk referensi. Nah, apa tipsnya, Pak? Nah, tipsnya gampang sekali, ada 4. Ya, ada 4, sesungguhnya 3 boleh, 3 yang teratas ini boleh. Yang pertama adalah Bapak Ibu gunakan kutipan langsung secukupnya. Jadi yang digunakan kutipan langsung yang Bapak Ibu sebutkan tadi. Kalau memang ada Al-Quran atau ada ayat suci, undang-undang, definisi lain-lainnya, itu memang boleh kutipan langsung. Selain itu harus melakukan parafrase. Ya, harus melakukan parafrase ya. Parafrase kutipan tidak langsung. Parafrase adalah istilah linguistik yang berarti pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama. Nah, di sini Bapak Ibu justru nggak perlu khawatir. Ungkapkan saja dengan bahasa Bapak Ibu. Nggak perlu, Pak kalimatnya nggak enak kalau saya ngarang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dengan kalimat yang tidak enak dibaca di awal-awal itu justru terhindar dari plagiasi. Ya, Bapak Ibu nggak perlu khawatir, Pak kalimatnya nggak enak. Nggak apa-apa, itu terhindar dari plagiasi. Justru itu jauh dari plagiasi kalau nggak enak kalimatnya. Justru kalau kalimatnya rapi tapi itu copy paste itu malah yang melanggar. Ya, hati-hati. Ketiga adalah kutiplah dari sumber artikel dari jurnal kredibel. Nah, sudah bisa downloadnya yang kemarin dari Google Google Cedekia atau Google Scholar bisa, silakan. Dan yang terakhir adalah manfaatkan web plagiarism checker. Ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, ini Bapak Ibu juga sesungguhnya tidak wajib. Nanti akan dibantu dicek oleh tim kami. Kalau memang tinggi plagiasinya pasti disampaikan. Pak, tinggi plagiasinya harus diedit ini. Tapi selama Bapak Ibu selama masih aman, ya sudah nggak usah dipikirkan tentang plagiarism checker. Nanti bingung, biasanya bingung ya. Nah, kalau pengen coba sendiri boleh. Nanti kita praktekkan kalau masih ada waktu. Nah, langkah-langkah parafrase bagaimana? Langkah-langkah parafrase ini sesungguhnya sudah Bapak Ibu pelajari mulai dari SMA. Ya, mungkin coba dibuka buku bahasa Indonesia SMA, lengkap ini parafrase. Yang pertama adalah membaca informasi secara cermat, mencatat kalimat inti, mengembangkan kalimat inti menjadi pokok pikiran, dan menyampaikan pokok pikiran dalam bentuk uraian dengan kalimat sendiri. Nah, itu adalah langkah-langkah formalnya. Tetapi ada tips yang sekiranya sangat mudah sekali agar cepat. Gimana, Pak? Agar cepat. Agar cepat gunakan tips ini. Gunakanlah sinonim. Jadi mungkin awalnya mengolah data gitu, jadi menganalisis data, ya, atau diganti hal-hal yang sifatnya sinonim atau ungkapan yang sepadan. Kemudian ini malah berubah drastis, bagus sekali. Mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung. Nah, ada juga yang merubahnya drastis menjadi bagus sekali, mengubah kalimat aktif menjadi pasif atau sebaliknya. Ya, itu ketika Bapak Ibu sudah merubah struktur kalimat aktif menjadi pasif, langsung jadi tidak langsung, itu secara deteksi tingkat plagiasi akan jauh turun drastis. Ya, itu sangat mudah sekali. Tinggal main-main kalimat aja. Nah, gitu ya. Jadi nggak usah takut kalimatnya nggak benar ya. Oke. Kemudian, nah ini tekniknya, contohnya. Contohnya kayak gimana, Pak? Contohnya ini ya. Ini PowerPoint ini sudah saya upload, nanti bisa Bapak Ibu lihat kembali kalau bingung. Ini sumber aslinya. Wah, di buku aslinya kok panjang banget ya. Segini. Nah, Bapak Ibu ambil yang mana? Nah, ini boleh diambil semua, kemudian dirangkum, boleh juga diambil sebagian, dirangkum juga. Jadi ada 2 teknik. Contohnya hasilnya seperti ini. Yang pertama ini saya ambil semua, tapi saya rangkum. Nomor 1 jadinya apa, 2 apa, saya rangkum 3 apa, 4 apa, sampai 6 apa.
jadilah satu kalimat yang padat. Ya, kalau yang ini kan sampai 6 poin ya. Ini jadi satu kalimat yang padat. Atau Bapak Ibu bisa ambil beberapa. Oh, nomor 4 saja saya ambil dan saya parafrase. Nah, gitu. Jadi mengambil sumber dari seseorang itu boleh, diambil sebagian boleh dan diparafrase, tetapi tetap mencantumkan sumber. Jadi tidak salah, sekali lagi tidak salah memparafrase pendapat para ahli, itu nggak salah. Nah, yang terakhir adalah Bapak Ibu bisa cek dengan aplikasi ini. Ada namanya Copyscape, Plagiarism Checker, Turnitin, dan yang lainnya banyak sekali. Nanti kami yang ngecekkan. Kalau pengen ngecek sendiri gimana caranya, Pak? Nanti saya tunjukkan. Nah, ini contoh-contohnya berapa persen, kebetulan ada yang tanya tadi, berapa persen umumnya di jurnal. Nah, kebijakan jurnal umumnya berbeda-beda, Bapak Ibu. Ada yang 20%, ada yang berapa. Nah, di jurnal yang kami ambil pada umumnya adalah 25%. Ini adalah batas sangat wajar dalam plagiasi. Jadi kalau Bapak Ibu kebetulan, ya sekali lagi, Pak, saya sudah menghindari plagiasi, tapi kok tetap kena. Nah, itu disebut kebetulan. Ya, kebetulan itu sifatnya sangat kecil, jadi nggak masalah. Makanya diberi batas wajar. Berapa batas wajarnya? Di bawah 25%. Itu khusus untuk yang kebetulan mirip. Misalkan Bapak Ibu membuat kalimat panjang gitu ya, kebetulan mirip ya nggak apa-apa. Kalau kebetulan pasti cuma satu kalimat kebetulan mirip. Yang kedua adalah ini jatahnya untuk kutipan langsung. Pak, kutipan langsung kan kena copy paste, otomatis kan kena terdeteksi plagiasi. Gimana, Pak? Enggak apa-apa. Masih masuk 25%. Yang keliru adalah ketika Bapak Ibu hampir semua isinya kutipan langsung. Nah, itu pasti akan lebih dari 25%. Pasti disuruh revisi. Kalau lebih dari 50% gimana? Ya rejected, alias ditolak mentah-mentah. Kalau Bapak Ibu upload ke jurnal-jurnal kampus biasanya sampai plagiasinya lebih dari 50% sudah ditolak. Bapak Ibu kirim lagi sudah nggak akan diterima sudah. Karena dari awal sudah terindikasi plagiasi tinggi. Gitu ya. Kalau di kami misalkan Bapak Ibu ada yang lebih dari 50% ya kami sampaikan Pak ini harap dirubah. Gitu. Nanti ada tim kami yang akan mengecek dan nanti akan menyampaikan jika memang terindikasi plagiasi. Yang jelas Bapak Ibu nggak perlu bingung. Yang penting tinggal ikuti parafrase ya, parafrase yang sudah terlanjur copy paste gimana ya, diedit-edit, dibolak-balik kalimatnya, diganti sinonimnya, selesai. Nah, itu kalau pengen praktek sedikit 1 atau 2 menit untuk mempraktekkan mengecek plagiasi Bapak Ibu, cari yang gratisan bisa. Bagaimana Pak cara cari yang gratisan untuk cek plagiasi? Masuk aja ke Google Chrome boleh, Mozilla boleh, tulis saja plagiarism checker gitu ya, plagiarism checker. Nah, di sini pilihlah salah satu mana yang sekiranya misalkan pakai yang ini ya, dupli checker. Nah, tetapi karena gratis pastinya terbatas. Nah, kalau yang tidak berbatas biasanya berbayar. Kalau punya kami berbayar, nanti bisa ngecek punya Bapak Ibu tanpa batas ya. Nah, ini berbayar gratis karena gratis di sini hanya dibatasi 1000 kata. Nah, 1000 kata itu biasanya sekitar 1,5 halaman. Nah, cuma bisa dibatasi 1,5 halaman. Gimana ngeceknya Pak? Ya bisa berkali-kali ya. Misalkan Bapak Ibu punya 10 halaman, ya berarti ngecek 7 kali. Masukkan ke sini di copy paste tulisannya, kemudian klik cek plagiarism. Nanti akan muncul persentase kemiripannya. Ya nggak enaknya gitu, namanya yang gratis ya Bapak Ibu. Kalau ingin yang langsung Pak dari awal halaman sampai akhir ya berarti harus punya aksesnya yang berbayar. Makanya sekarang banyak yang bisnis gitu ya, bisnis ngecek plagiasi dengan Turnitin, salah satu aplikasi yang sangat populer ya. Biasanya sampai satu artikel itu dihargai Rp20.000. Nah, di tempat kami Bapak Ibu nggak perlu bayar lagi. Kami yang nanti akan mengecekkan gitu ya. Pokoknya Bapak Ibu yang penting buat artikelnya aja udah. Nah, buat artikelnya nanti kami yang akan mengecek, asalkan Bapak Ibu melakukan parafrase dengan benar, nggak usah dipikirkan plagiasi. Pasti sudah lolos gitu ya. Nah, itu mungkin sedikit gambaran tentang plagiasi. Menarik ya. Yang jelas positifnya apa Pak yang dari disampaikan Pak Randi kok kayaknya menakutkan? Enggak menakutkan.
Justru ketika Bapak Ibu menulis sendiri, sekali lagi, justru ketika Bapak Ibu nulis sendiri nggak banyak copy paste, meskipun tulisannya jelek, justru itu terhindar dari plagiasi. Ya, itu yang harus ditekankan. Jadi nggak perlu takut untuk tulisannya jelek atau seperti apa. Yang penting coba merangkai kata dulu. Ya, mungkin itu materi saya. Saya kembalikan lagi ke Bapak Dr. Sardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya Pak Randi yang terkait dengan bagaimana mengutip. Nah, khususnya tadi cara mengutipnya yang ada pada teksnya gitu. Jadi salah satunya adalah cukup nama belakang saja. Dan silahkan dilakukan parafrase. Jika memang Bapak Ibu mengutip ataupun mengambil teori dari luar, dari buku, dari jurnal, silahkan dirubah pola kalimatnya, ya pola, tetapi tidak mengubah isi dari atau makna dari pendapat aslinya. Kemudian dicantumkan sumber atau nama penulisnya, cukup nama belakangnya saja jika itu di teks. Nanti pada daftar pustaka lah Bapak Ibu tulis sumbernya secara komplit. Baik, kita masih ada waktu sekitar 30 menit untuk diskusi dan silahkan Bapak Ibu bisa bertanya dari awal sampai dengan akhir yang terkait dengan bagaimana dari judul, kemudian latar belakang sampai dengan metode, dan sekarang kita bahas citasi juga tadi terkait dengan plagiasi di artikel Bapak Ibu. Silakan yang ingin bertanya saya langsung bisa raise hand dan menuliskan pertanyaannya di kolom chatting. Silakan Ibu Ida Inayahwati. Unmute ya. Silakan Bu. Iya, baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kalau menulis itu kan kadang-kadang apa ya, buntu itu juga, kadang-kadang buntu. Kemudian mencari referensi tidak ada, kadang itu buntu. Kemudian jalan pintasnya itu kadang-kadang googling Bapak. Ya. Nah ini yang seharusnya kan tidak boleh kalau penulis itu seperti itu kan Pak ya. Tapi gimana lagi untuk membuka keran itu ya dengan googling itu. Ya. Ya pada akhirnya kita menemukan ternyata ada sesuatu yang membuat tulisan kita itu menjadi mengalir lagi. Terus kemudian kita copy di situ, kita copy. Ini kita tempelkan di situ. Saya pernah Pak, terus terang pengalaman itu saya pernah. Ya. Itu kemudian saya ketik lagi Pak, saya ketik ulang, tapi saya tidak persis mengetiknya itu sesuai dengan apa yang ada di situ. Nah, itu satu. Apakah itu juga termasuk plagiasi? Kan kalimat-kalimatnya sudah tidak sesuai dengan yang di situ, tapi isinya nanti sesuai. Satu. Yang kedua Pak. Apa memang di setiap penerbitan atau ya seperti Bapak ini di Klub Guru Inovatif Indonesia, itu ada aplikasi yang bisa mengetahui bahwa karya seseorang itu termasuk karya plagiasi atau tidak? Baik. Itu boleh nggak dimiliki oleh guru Pak? Guru atau dosen? Atau memang harus berbayar atau mendaftar atau bagaimana? Kadang-kadang itu saya juga begini Pak, pingin tahu kalau misalnya saya lagi mau move atau punya semangat, punya giro untuk menulis itu, kemudian ingin tahu iki karyaku iki termasuk plagiasi apa enggak gitu Pak. Boleh enggak itu Pak? Mohon penjelasannya Bapak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida Inayahwati. Dan mungkin ada Bapak Ibu yang berpikiran sama ataupun punya pertanyaan yang sama. Silahkan Pak Randi bisa ditanggapi pertanyaan Bu Ida tadi. Oke, baik. Terima kasih Bu Ida. Yang pertama adalah googling merupakan, memang benar Bu Ibu. Jadi Bapak Ibu semua, apakah boleh Pak googling? Boleh. Saya nggak menyalahkan googling. Googling itu Bu, salah satu cara yang memang bisa dikatakan wajib dilakukan di masa zaman sekarang, apalagi mencari referensi secara offline itu semakin susah. Mencari ke perpus juga jauh, mencari ke
ke buku, toko buku juga harus beli bukunya. Bapak Ibu boleh googling, boleh. Tetapi kalau googling, gunakan sumber yang kredibel ya. Contoh ya, langsung aja Bapak Ibu saya ulang kembali yang kemarin, ketika googling, googlingnya jangan di Google langsung. Tulis dulu Google Scholar ya, Google Scholar, kemudian klik Google Scholar-nya, baru masukkan kata kunci. Akhirnya kata kunci Bapak Ibu akan mengarah pada sumber yang valid ya. Contoh pembelajaran bermain peran. Nah, ini ya. Nah, kan banyak sekali jurnal-jurnal yang bisa Bapak Ibu download dan ambil isinya. Ambil isinya, pelajari hasilnya. Itu sangat banyak sekali. Boleh diambil Pak, boleh Pak, saya cocok yang ini Pak. Rujukan ini cocok. Saya ambil boleh. Di copy dulu boleh, tetapi berikutnya di parafrase. Kan itu sudah jauh lebih mudah ya, jauh lebih mudah di zaman sekarang ini. Kenapa kok harus parafrase? Ya itu tadi, menghindari banyaknya plagiasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk aplikasi, apakah bisa dimiliki semua orang? Bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu bisa coba yang gratis dulu. Yang gratis dulu, Bapak Ibu buka browser ya, kemudian tulis saja plagiarism checker. Nah, di sini pilih salah satu web sudah yang gratis. Nah, salah satu web yang gratis ini bisa ngecek karena gratis tapi terbatas, cuma 1.000 kata. Kalau Bapak Ibu berbayar di sini beli aksesnya ini bisa sampai 10.000 lebih. Nah, ini salah satu contoh. Ya, atau mungkin aplikasi yang lain juga banyak, Pak. Saya nggak cocok ini, cocok yang lain. Saya coba yang ini. Boleh. Pak Silakan Randi, dicoba mana yang cocok. sorry Pak Randi, di WA Group di deskripsi itu sudah saya tempel link untuk mengecek plagiasi Bapak Ibu secara mandiri, dan itu bisa digunakan untuk semua, tidak terbatas gitu ya. Misalkan satu file 10 halaman bisa digunakan. Bisa dicek di deskripsi grup Bapak Ibu. Ada aplikasi atau web aplikasi yang bisa cek plagiasi dari artikel Bapak Ibu. Itu bisa dilakukan mandiri. Nah, itu Bapak Ibu ada yang sudah terbaru ya, jadi bisa sudah ditempel ya Pak Sori ya, Sudah di deskripsi grup. sudah di deskripsi. Nah, itu ada link yang bisa digunakan untuk cek secara mandiri. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bingung gitu ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sesungguhnya dengan materi plagiasi yang saya sampaikan, justru yang penting Bapak Ibu sudah bisa melakukan parafrase. Masalah plagiasi nanti kami yang ngecek. Gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang sifatnya plagiasi tinggi nanti saya sampaikan. Kalau memang tidak ada ya langsung publikasi gitu ya. Jadi nggak perlu Bapak Ibu bingung gitu ya. Sudah ada fasilitas yang kami siapkan. Gitu. Ya. Gitu Pak Ardi. Baik. Silakan kepada Ibu Ineke Malau. Bisa dibuka mic-nya ya, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Narsum, Pak Suhari dengan Pak Randi. Saya mohon petunjuknya ini, saya sudah kirim jurnalnya, tapi sudah revisi, terutama katanya permasalahannya belum muncul. Barangkali yang saya bilang di situ, kadang-kadang kita sudah ada di kepala, tahu permasalahan yang kita hadapi, tapi dalam memunculkan bentuk tulisan itu agak sulit. Nah, ini saya sudah coba kemarin revisi, saya coba lagi. Saya tahu memang permasalahannya, tapi karena kita dialognya dalam tulisan barangkali agak lebih kurang nyantel di saya. Nah, saya ungkapkan aja di sini barangkali dengan cara saya langsung face to face kepada Bapak Narsum, barangkali saya bisa aspirasikan atau bisa saya wujudkan dalam bentuk tulisan. Nah, kebetulan saya mengajar di salah satu sekolah SMP negeri. Memang latar belakang sekolah saya itu memang, maaf kata, kalau kami guru-guru mengatakan latar belakang kumis, anak-anak kumis yang kami ajar. Ya, insya Allah itu latar belakang kehidupan ekonominya. Jadi ketika kami semua guru mengeluh, anak itu tampil ke depan itu paling sulit. Dengan ketidakpercayaan diri, nah itu menumbuhkan mereka tidak bisa tampil, tidak bisa apa. Kami berusaha, nah ini saya ambil permasalahan ini untuk saya ungkapkan ke dalam PTK saya. Nah insya Allah
akan saya ajukan juga persyaratan kenaikan golongan. Jadi memang PTK naikkan golongan dengan PTK untuk mahasiswa itu berbeda ya Pak ya. Nah tapi saya yakin saya coba untuk mengungkapkannya di dalam tulisan, tapi Baik. katanya belum terwujud. Seperti Baik. apa Kami- masalah yang saya hadapin ini jika diwujudkan dalam tulisan? Nah Baik. ini saya mohon penjelasannya dari Bapak Narsum terus sama Bapak Dr. Suhardi. Mudah-mudahan saya bisa mewujudkan dalam tulisannya. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ineke Malau, dan saya coba tanggapi sedikit terkait dengan bagaimana Bapak Ibu menyampaikan ataupun menuliskan bagaimana permasalahan di lapangan. Tentu kalau sepandangan mata kita ataupun pengamatan kita, tahu kita. Tapi untuk menulis itu memang butuh latihan. Karena dari awal saya sampaikan, untuk menjadi penulis yang baik itu adalah 97% itu adalah berdasarkan latihan. 3% itu ya mungkin dari atas sana lah. Tapi 97% itu memang harus latihan. Ya, sekali nggak bisa kita langsung mengamati kemudian kita ujuk-ujuk langsung oke, nggak bisa. Harus latihan terus-menerus, dan itu butuh proses. Untuk tipsnya adalah, jika Bapak Ibu ingin menggambarkan satu kondisi di lapangan, ya biasanya kami kasih catatan, gambarkan kondisi lapangan secara detail kan, ataupun permasalahan di lapangan gitu, catatan kami di latar belakang biasanya. Silahkan Bapak Ibu bisa awali dengan berdasarkan hasil observasi gitu ya, berdasarkan hasil observasi ataupun itu untuk pengamatan, ataupun berdasarkan hasil evaluasi di hasil raport gitu kan, ataupun hasil evaluasi apa yang Bapak Ibu gunakan, ataupun pengamatan tadi berdasarkan hasil observasi yang dilakukan. Silakan digambarkan kemudian anak-anak ataupun murid yang, nah itu murid yang ada pada di kelas itu kedisiplinannya kurang. Nah, dibuktikan dengan tidak taat jam masuk gitu kan, ataupun tidak teratur gitu. Itu bisa diungkapkan. Nah, berdasarkan hasil pengamatan atau observasi ditemukan bahwa itu digambarkan saja kalimat-kalimatnya. Berdasarkan apa yang Bapak Ibu amati. Itu dari saya sedikit, Bapak Ibu. Dan memang butuh latihan sekali lagi. Tapi untuk kalimat pembukanya supaya membuktikan bahwa itu adalah kondisi di lapangan, awali dengan kalimat itu, bahwa berarti kita pemeriksa yang reviewernya ataupun korektornya itu, ada nih kondisi lapangannya digambarkan berdasarkan hasil. Nah, itu. Silakan Pak Andi jika ada tambahan. Ya, oke. Mungkin sedikit tambahan ke Bu Ineke atau Bapak Ibu semua. Dalam proses menggambarkan permasalahan di lapangan, Bapak Ibu juga bisa langsung fokus sesuai dengan masalah utama. Jangan terlalu jauh ya. Mungkin dilihat judulnya. Mungkin kalau PTK sudah jelas. Ketika Bapak Ibu PTK meneliti PTK penerapan model A untuk meningkatkan hasil belajar, maka masalah utamanya yang dipaparkan adalah hasil belajar. Nggak usah terlalu jauh bahas yang lain-lainnya gitu. Itu yang simpelnya gitu. Ketika untuk meningkatkan aktivitas, maka sampaikan bagaimana aktivitas pembelajaran di kelas selama ini. Itu yang jadi tidak melebar. Jadi judulnya hasil belajar, tapi isinya ada hasil belajar, aktivitas, motivasi. Nah, itu terlalu banyak. Jadi terlalu banyak, malah nggak fokus, gitu ya, malah nggak fokus. Jadi sampaikan yang memang sesuai dengan topik interest yang sudah direncanakan Bapak Ibu pada judul, gitu ya. Jadi lebih spesifik. Ya, mudah-mudahan bisa diterapkan ataupun ditulis pada latar belakangnya Bapak Ibu. Kalau yang kondisi lapangan, tidak apa-apa, ditulis apa adanya saja. Kondisi yang ada di lapangan yang memang itu menjadi fokus penelitiannya atau topik utamanya. Silakan Ibu Heni Budianti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Randy ataupun Pak Suhardi.
Yang mau saya tanyakan, kalau misalkan saya khususnya di sini adalah saya pengajar di SMK, kalau saya tertarik untuk melakukan penelitian, misalkan eksperimen atau yang lainnya kan biasanya kita akan bertemu dengan yang disebut dengan metodologi penelitiannya itu yang kuantitatif. Ya. Nah, yang mau saya tanyakan untuk batasan anak kuliah atau misalkan seorang guru itu apakah ada batasan yang sederhananya untuk metodologinya atau harus sangat rumit gitu. Jadi kalau saya sendiri kan sebenarnya pengen yang sederhana, tapi batasan sederhana untuk suatu batas penelitian yang kuantitatif itu yang seperti apa gitu. Baik. Jadi itu saja yang saya tanyakan. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Sekali lagi saya langsung tanggapi dari Bu Heni dan mungkin Bapak Ibu yang lain juga berpikir sama. Gitu. Penelitian harus gitu. Harus sampelnya banyak, kemudian judulnya harus apa istilahnya ya, pokoknya yang serba Salah Bapak Ibu. Atau kurang tepat deh. Penelitian itu sesungguhnya kan intinya kita mencari jawaban. Nah, penelitian apalagi kita yang pemula gitu ya, kita mulai dari hal yang kecil ataupun yang sederhana saja itu sudah bernilai gitu, daripada kita meneliti yang bagus yang besar tetapi nggak selesai ya, itu juga bahaya gitu. Silakan teliti yang hal kecil misalkan di kelas gitu kan, skopnya sangat kecil, kelas ataupun sekolah. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menggunakan metode tertentu gitu ya, metode kuantitatif, eksperimen gitu kan. Yang jelas ada kelompok kelompok kontrolnya dan kelompok eksperimennya itu sudah sangat cukup, dan hanya kalau Bapak Ibu ingin mengambil data kuantitatif cukup Bapak Ibu uji T-nya saja gitu. Cari rata-ratanya berapa jumlah datanya berapa, cari data rata-ratanya sudah cukup. Jadi simple saja kita coba memulai gitu. Silakan Mbak Rani juga ada tambahan. Oke, baik. Saya tambahkan bahwasanya setiap jenis penelitian Bapak Ibu bisa menganalisis mulai dari yang sederhana sampai yang paling rumit. Nah, ini mungkin yang diinginkan dari Bu Heni, yang paling sederhana seperti apa gitu ya. Nah, untuk penelitian eksperimental yang pastikan dulu Bapak Ibu sudah pernah melakukan ya, yang pernah melakukan. Kalau belum pernah melakukan, teknisnya mudah, tetapi analisis datanya susah. Kenapa susah? Karena satu, Bapak Ibu harus memahami software yang digunakan. Ya, umumnya menggunakan SPSS gitu, atau yang lain boleh ya. Tetapi dalam proses pengujiannya seperti yang sudah disampaikan Pak Suwardi, paling mudah itu sudah uji T. Jadi Bapak Ibu mengetes kelompok kontrol dan kelompok eksperimen nanti dibandingkan dengan uji T. Nanti rumusnya bagaimana, cara masukkan ke software bagaimana, itu yang harus dikuasai dulu. Kalau itu memang tidak dikuasai, saran saya memang tidak mengambil penelitian eksperimental, karena memang tidak semua atau tidak bisa dipelajari dengan cepat. Kalau SPSS, bisa Bapak Ibu lakukan penelitian yang lain, misal kualitatif yang sifatnya menggambarkan deskriptif aja bisa. Jadi daripada memaksakan gitu ya. Kalau memang dirasa Ibu mampu, ya saya rasa pakai SPSS, uji T, selesai sudah. Nggak usah uji yang susah-susah. Ya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan kita. Kemudian skop penelitian kita itu tidak perlu besar-besar, cukup yang sederhana saja, dan pastikan Bapak Ibu menguasai metode penelitiannya. Nah, yang kualitatif Bapak Ibu banyak melakukan wawancara. Kemudian yang kuantitatif, Bapak Ibu bisa mengolah, apakah Bapak Ibu menggunakan data Excel ataupun menggunakan software SPSS. Dan it's okay, boleh minta bantuan untuk mengolah data jika memang Bapak Ibu perlukan. Tapi di luar sana. Banyak teman-teman yang pintar untuk mengolah data, uji T, kemudian cari rata-rata. Itu hal yang paling sederhana deh kalau untuk penelitian kuantitatif. Ada jasanya ya Pak Suwardi, ada jasanya biasanya Bapak Ibu untuk mengolah ini, diolahkan gitu, ada jasanya tersendiri kalau memang Bapak Ibu kesulitan untuk mengolahnya. Tapi dalam mendeskripsikannya Bapak Ibu sendiri, biasanya seperti itu. Biasanya
macam-macam, ada yang nggak sampai 50.000, tergantung tingkat kesulitan ngolahnya. Ya, silakan Bu Aisyah Kemenak. Ibu Aisyah. Sudah sampai mana nih Assalamualaikum. artikelnya Bu Aisyah? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Dr. Suharti, Pak Randi. Yang saya tanyakan ini masalah teknis. Kita kan berarti minggu kedua dari yang 3 itu, buku, publikasi, dan PTS begitu. Nah, kalau misalnya sudah selesai, apakah bisa dilaporkan semuanya begitu? Kan per bab begitu, misalnya sekarang minggu kedua berarti bab 2. Nah, kalau misalnya bab 3, bab 4-nya sudah, apakah bisa langsung laporan seperti itu? Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan Bapak Ibu, jika memang Bapak Ibu sudah memiliki naskah yang draft, yang naskah yang mungkin sudah jadi, silahkan dikonsultasikan langsung. Nah, tetapi memang bagi Bapak Ibu yang pemula, kita juga mulai dari awal sekali kan. Nah, tetapi jika Bapak Ibu sudah memiliki, silahkan juga bisa dikonsultasikan secara lengkap. Tapi jika Bapak Ibu yang belum juga, kami fasilitasi step by step supaya di bulan minggu terakhir nanti sudah komplit teorinya, kemudian contohnya juga kami sudah berikan, ada penelitian literatur, penelitian PTK, kualitatif banyak sekali yang kami lampirkan contoh-contoh. Jadi jangan sampai enggak dilihat contoh-contoh Bapak Ibu. Karena hal dasar yang bisa kita lakukan itu melihat contoh dulu. Kalau kita enggak lihat contoh, enggak lihat template, ya meraba-raba dan akhirnya sering kali direvisi gitu. Mungkin Mbak Wadi bisa dibahas di pertanyaan di kolom chatting. Oke, baik. Yang pertama adalah dari Ibu Ayurisya. Ini menarik ini. Pak, ketika kita nulis sendiri dibilang terlalu ringan nggak? Terlalu ringan nggak kuat teorinya? Ada yang bilang teori harus banyak karena harus kuat argumentasinya. Nah, benar Ibu. Teori itu disarankan memang cukup kuat. Jadi yang saya sampaikan tadi bukan berarti Bapak Ibu menulis semua sendiri, karangan sendiri enggak. Ya, tetapi memang Bapak Ibu harus merujuk dari banyak teori yang sesuai, yang artinya relevan. Nah, teori yang Bapak Ibu rujuk itulah yang diparafrase. Jadi tetap mencantumkan sumber ya. Pak, berapa teori minimal ya? Disarankan biasanya jurnal-jurnal itu biasanya kalau bisa macam-macam ya, ada yang minimal 10, ada yang bahkan ada yang 20. Kalau jurnal internasional bahkan Pak halaman yang dipublikasikan cuma 10 halaman, tapi kadang referensinya bisa sampai berhalaman-halaman. Ya memang karena semakin banyak teori yang sifatnya relevan akan kita bahas itu akan semakin baik. Tetapi hati-hati jangan di copy paste teorinya. Bapak Ibu bisa parafrase. Sudah benar. Ya silakan Pak Ardi di pertanyaan yang lain. Ada pertanyaan dari Bu Widya Stuti. Berapa persentase plagiasi? Tadi sudah ya Pak Radia, di jurnal kami 30%. Silahkan. 25 Pak, sorry. 25. Ya, itu sudah maksimal deh. Yang untuk 20% itu, jadi tidak perlu khawatir jika ada sedikit gitu kan, tidak masalah. Tapi itu sudah maksimal ambang batas. Kemudian ada Bu Risnawati, apakah harus ada bagian metode penelitian jika metode yang digunakan penelitian literatur? Ya, penelitian literatur adalah bagian dari metode Bapak Ibu. Itu penelitian kualitatif, jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian literatur. Jadi di kualitatif itu ada studi kasus, ada fenomenologi, ada etnografi, dan banyak lagi jenis-jenisnya, dan itu diungkapkan juga di bagian biasanya pada bagian metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian literatur gitu. Nah, kemudian langkah-langkah penelitian literatur yang digunakan itu seperti apa? Nah, itu yang dijelaskan, bukan teori ya Bapak Ibu pada bagian metode ini. Yang dijelaskan adalah metode apa yang digunakan. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah Bapak Ibu mengumpulkan data, menganalisa data, itu yang penting, yang 3 bagian itu. Ya, mungkin silakan Bapak Ibu tambahkan
berapa subjek, siapa subjek dan objeknya, itu silahkan ditambahkan. Dan cukup satu paragraf saja Bapak Ibu, tidak perlu banyak-banyak. Ya, dalam bagian metode itu cukup satu paragraf. Ya, jika memang Bapak Ibu menggambarkan PTK gitu ya, siklus PTK, misalkan banyak yang mengambil PTK menggambarkan, boleh silahkan digambarkan, tapi jika memang tidak juga tidak jadi masalah, karena semua orang sudah paham terkait dengan metode penelitian PTK itu. Jadi tidak perlu Bapak Ibu repot-repot untuk menggambarkan. Itu ya. Kemudian Saya lanjutkan Pak Sordi. oke. Ya, dari Bu Nurul Istiqomah. Adakah tips untuk menyusun kalimat dalam mengaitkan antar paragraf dalam pembahasan memasuki variabel satu dengan variabel berikutnya supaya dibaca nyambung? Ya, memang antar paragraf itu seringkali Bapak Ibu ada yang lompat gitu ya. Ada lompat kok paragraf ini tentang ini, paragraf ini tentang inilah. Itu yang pertama Bapak Ibu harus susun dulu. Susun dulu kerangkanya. Kan misalkan sudah niat, Pak, saya mau buat 7 paragraf. Nah, itu urutkan dulu. 1, pengantar ya, misalkan tentang pembelajaran pada umumnya. 2, tentang kondisi ideal, boleh 3 tentang apa, itu kerangkanya dibuat dulu. Nah, setelah kerangka dibuat, maka untuk menyambungkan antara paragraf, kata kunci yang paling mudah adalah di paragraf terakhir. Di kalimat terakhir di masing-masing paragraf. Itu biasanya ada sedikit kalimat yang akan menuju paragraf berikutnya, gitu ya. Misalkan dampak pembelajaran berbasis masalah akan meningkatkan proses berpikir dan kreatif siswa. Itu terakhir sudah. Di paragraf selanjutnya berpikir kreatif siswa, nah, gitu. Jadi kalimat terakhirnya usahakan sedikit ada nyantolnya sedikit. Nah, itu yang membuat kalimat menjadi baik. Itu kuncinya paling mudah sudah. Sebenarnya tekniknya banyak, tapi itu paling mudah, paling enak dipahami. Silakan Pak Suhardi, bisa dilanjutkan. Baik, mungkin untuk penutup pada pertemuan kita, silahkan sekali lagi Bapak Ibu dicek ya, dicek link materi yang kami nanti saya share lagi deh. Saya share lagi terkait dengan contoh. Banyak yang masih bertanya terkait dengan contoh. Ini sudah kami share, saya siapkan gitu ya. Materi, kemudian template jurnal di link itu, kemudian contoh artikel ilmiah. Bisa dicek Bapak Ibu. Nah, artikel PTK. Woi, ada berapa ini saya kirimkan? 15. Artikel penelitian literatur atau penelitian pustaka ini. Artikel penelitian pengembangan kualitatif best practice. Nah, apalagi kurangnya kira-kira? Penelitian apa? R&D sudah. Best practice sudah, nah, gitu. Tinggal silahkan dicermati Bapak Ibu. Sekali lagi, ketika Bapak Ibu menyusun gitu ya, jangan buru-buru untuk dikembalikan gitu kan. Eksperimen ada di kuantitatif Bu Siti Aminah. Coba cek satu persatu artikelnya dan bisa lihat di Google Scholar. Penelitian contoh variabelnya, kemudian ketik kata kuncinya penelitian eksperimen hasil belajar misalkan di Google Scholar, ada banyak sekali. Lalu saran yang kedua adalah silahkan Bapak Ibu dalam menulis memang nggak bisa instan seperti yang disampaikan oleh Bu Inneke tadi, butuh untuk menuangkan itu memang berat, susah, ataupun namanya juga belum terbiasa. Kalau Bapak Ibu ingat dulu Bapak Ibu gunakan smartphone yang sekarang, balas WA itu mungkin bisa jadi 5 menit. Tapi Bapak Ibu sudah terbiasa, ini tutup mata juga bisa kita, karena sudah terbiasa menulis itu. Nah, oleh karena itu yang pertama adalah lihat contoh-contohnya, kemudian diperhatikan aturan penulisan. Yang ketiga, setelah Bapak Ibu menulis gitu kan, silakan ditulis saja dulu. Silakan ditulis, kemudian setelah Bapak Ibu selesai menulis, barulah membaca. Nah, jangan sampai Bapak Ibu baru menulis satu paragraf, langsung membaca, nah itu nggak jadi deh. Kalau Bapak Ibu
coba untuk tulis dulu, dituangkan dulu idenya, dituangkan dulu. Nah, barulah Bapak Ibu baca. Apakah enak dibaca ataupun tidak? Itu silahkan Bapak Ibu evaluasi. Bisa meminta untuk dibaca oleh temannya. Apakah sudah dimengerti kalimat ini ataupun paragraf ini? Itu bisa kita lihat sendiri Bapak Ibu. Nah, kemudian diperhatikan. Setelah Bapak Ibu membaca, perhatikan kembali tanda baca, kemudian dalam kurung, titik, koma itu kadang nggak diperhatikan, asal kirim saja, baru berapa menit dikoreksi, kirim lagi gitu, tapi belum dibaca gitu. Ya itu hanya saran agar artikel kita cepat untuk selesai. Terima kasih untuk malam hari ini, tentu banyak pertanyaan, banyak respon dari Bapak Ibu, dan terima kasih sekali. Silahkan kita akan lanjutkan di WA Group. Nah, WA Group itu sudah kami standby di sana untuk koreksi artikel Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan ataupun yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa juga dilakukan di WA Group. Dan kami akan jawab dan koreksi artikel Bapak Ibu sampai selesai. Jadi kelas kita di sini sampai artikel Bapak Ibu publikasi. Jadi jangan khawatir, oh saya sakit bulan ini, apakah boleh bulan depan? Boleh, sampai dengan publikasi. Dan terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, terima kasih Pak Randi Pratama dan Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting. Dan saya tutup, tetap belajar, berkarya, dan berinovasi. Salam Guru Inovatif Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.